Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftahul Rijal, NIM saya 17211015, kelas 7A, mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proyek pembangunan website keluar masuk barang atau merchandise. Penjelasan tugas-tugas dalam proyek pembangunan website keluar masuk merchandise. Yang pertama ada initiation fase, planning fase, development fase, testing fase, dan deployment fase. Initiation fase adalah tahap awal proyek untuk menetapkan tujuan dan kebutuhan proyek pada pembangunan website keluar masuk barang atau merchandise. Durasinya 5 hari. Pada tahap gather requirement, yaitu mengidentifikasi kebutuhan klien, pengguna, dan pemangku kepentingan, dan mengumpulkan detail fitur yang diinginkan dan memahami batasan proyek. Contoh aktivitasnya, wawancara dengan klien atau survei. Durasinya 3 hari. Selanjutnya, tahap stakeholder approval, yaitu mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan untuk melanjutkan proyek berdasarkan dokumen kebutuhan. Contoh aktivitasnya adalah presentasi proyek, proposal proyek, mendapatkan tanda tangan persetujuan dari klien atau pemangku kepentingan. Durasinya 2 hari. Selanjutnya, fase planning fase, yaitu menyusun rencana detail untuk melaksanakan proyek. Durasinya 9 hari. Pada tahap develop project plan, yaitu membuat rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan alokasi sumber daya. Durasinya 4 hari. Selanjutnya, desain arsitektur, yaitu merancang arsitektur teknis website termasuk struktur database, model backend, dan alur kerja frontend. Contoh aktivitasnya yaitu diagram IRD, diagram alur data, dan pemilihan teknologi, misalnya framework. Durasinya 5 hari. Selanjutnya, fase development, yaitu tahap implementasi dan pengkodean berdasarkan desain yang direncanakan. Durasinya 27 hari. Pada tahap front-end development, yaitu mengembangkan antarmuka pengguna atau user interface menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Durasinya 10 hari. Pada tahap backend development, yaitu menulis logika server dan mengatur komunikasi antara front-end dan database, dan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, PHP, dan Node.js. Contoh aktivitasnya adalah API development, manajemen autentikasi, dan integrasi fitur backend. Durasinya 12 hari. Selanjutnya, tahap database setup, mengatur database untuk menyimpan dan mengolah data project. Contoh aktivitasnya membuat skema database dan relasi menggunakan MySQL dan lainnya. Durasinya 5 hari. Pada fase testing, memastikan kualitas proyek melalui pengujian fungsi dan kinerja. Durasinya 12 hari. Pada tahap fungsional testing, yaitu memastikan fitur website berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Durasinya 7 hari. Selanjutnya, performance testing, yaitu menguji performa website di bawah beban kerja tertentu. Contoh aktivitasnya mengukur waktu respon, tes beban, dan optimasi kinerja. Durasi pekerjaannya 5 hari. Selanjutnya, deployment fase, yaitu tahap akhir untuk mengimplementasikan dan menyerahkan website ke klien. Durasinya 4 hari. Tahap selanjutnya yaitu deploy to server, yaitu memindahkan proyek ke server produksi agar dapat diakses publik. Contoh aktivitasnya menyiapkan server, mengonfigurasi DNS, dan memverifikasi situs live. Contoh aktivitasnya pelatihan staff. Selanjutnya, klien handover, yaitu menyerahkan proyek kepada klien termasuk dokumentasi dan pelatihan pengguna. Contoh aktivitasnya pelatihan staf klien, memberikan panduan teknis dan memastikan pemahaman fitur. Durasinya
durasi pekerjaannya 2 hari. Pada tahap Getter Recruitment dijalankan oleh Business Analyst. Pada tahap Cycle Pro dijalankan oleh Project Manager. Pada tahap Development Project dikerjakan oleh Project Manager. Pada desain arsitektur sistem dikerjakan oleh Sistem Arsitektur. Pada Front End Development dikerjakan oleh Front End Developer. Pada tahap Back End Development dikerjakan oleh Back End Developer. Pada tahap Database Setup dikerjakan oleh Database Admin. Dan pada tahap Functional Testing dan Performance Testing dikerjakan oleh QA Tester. Pada tahap Deploy to Server dikerjakan oleh DevOps Engineer. Dan pada tahap terakhir yaitu Client Handover dikerjakan oleh Project Manager dan Trainer. Durasi proyek pembangunan website keluar masuk merchandise ini total adalah 57 hari. Pada network diagram terdapat gambaran diagram proses pembuatan proyek. Mulai dari initiation fase, planning fase, development fase, testing fase, dan deployment fase. Pada tahap Getter Recruitment, selanjutnya ada stakeholder approval, develop project plan, ada design arsitektur, selanjutnya ada front end development, selanjutnya ada back end development, setup database, functional testing, performance testing, dan selanjutnya ada deploy to server. Tahap terakhir ada client handover. Pada resource sheet terdapat informasi tentang sumber daya yang digunakan pada proyek ini berupa tenaga kerja dan biaya. Di sini ada business analyst dengan gaji per hari 700.000, project manager dengan gaji 1 juta, sistem arsitektur dengan gaji 1.400.000 per hari, front end developer dengan gaji 850 per hari, back end developer dengan gaji 1 juta per hari, database admin dengan gaji 850 per hari, QA tester dengan gaji 700 per hari, DevOps engineer dengan gaji 1.200.000 per hari, dan trainers dengan gaji 850 per hari. Pada resource usage terdapat fungsi utama untuk membelikan detail penggunaan sumber daya. Pada bagian task usage terdapat tampilan yang dirancang memberikan detail tentang bagaimana pekerjaan dialokasikan pada setiap tugas dan proyek pembangunan website. Mulai dari fase initiation fase, planning fase, development fase, testing fase, dan deployment fase. Selanjutnya adalah cara mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan website keluar masuk barang atau merchandise. Pertama, klik project information. Project pembangunan website mulai dari tanggal 19 November sampai 7 Januari 2025. Klik statistik, dan inilah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan website selama kurang lebih 57 hari, yaitu 434.800.000.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah atau pengucapan yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada resource sheet terdapat informasi tentang sumber daya yang digunakan pada proyek ini berupa tenaga kerja dan biaya. Di sini ada business analyst dengan gaji per hari 700.000, project manager dengan gaji 1 juta, sistem arsitektur dengan gaji 1.400.000 per hari, front end developer dengan gaji 850 per hari, back end developer dengan gaji 1 juta per hari, database admin dengan gaji 850 per hari, QA tester dengan gaji 700 per hari, DevOps engineer dengan gaji 1.200.000 per hari, dan trainers dengan gaji 850 per hari. Pada resource usage terdapat fungsi utama untuk membelikan detail penggunaan sumber daya. Pada fase selanjutnya adalah cara mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan website keluar masuk barang atau merchandise. Pertama, klik project information. Project pembangunan website mulai dari tanggal 19 November sampai 7 Januari 2025. Klik statistik, dan inilah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan website selama kurang lebih 57 hari, yaitu 434.800.000. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah atau pengucapan yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.